Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktu Ibu istirahat Ibu hari ini. Saya akan mau mewawancara Ibu terkait dengan kurikulum yang ada di Indonesia. Apakah hari ini Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Oke, kita akan mulai pertanyaannya ya Bu ya. Apakah Anda memahami tentang kurikulum merdeka? Ya, saya memahami. Bagaimana pandangan Anda tentang kurikulum merdeka ini? Kurikulum merdeka ini kurikulum bukannya yang akan menggantikan kurikulum 2013 ya, bukan ya. Tetapi kurikulum merdeka ini adalah opsi-opsi yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah-sekolah untuk tujuannya itu sendiri memulihkan pendidikan di Indonesia dari COVID-19. Perbedaan apa yang mendasar menurut Anda antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum merdeka? Sejauh ini menurut saya perbedaannya untuk di penerapan di kelas itu tidak terlalu jauh. Tetapi untuk tujuannya, sedangkan kurikulum 2013 ini adalah sistem pendidikan nasional. Tetapi kalau untuk kurikulum merdeka itu sendiri dia mengembangkan profil pelajar Pancasila. Menurut Ibu, apakah pergantian ini tidak terlalu cepat, kesannya seperti ganti materi, ganti kurikulum? Menurut saya pergantian ini tidak terlalu cepat, malah lebih cepat lebih baik. Apakah sekolah Anda telah menerapkan kurikulum merdeka? Ya, sekolah saya sudah menerapkan kurikulum merdeka itu sendiri, baru di kelas 2 dan di baru di kelas 1 dan di kelas 4. Sejak kapan sekolah menerapkan kurikulum merdeka tersebut? Dari tahun pelajaran 2001 dan 2021 dan 2022. Apakah Ibu tahu untuk kelas yang belum diselenggarakan itu kapan kira-kira sekolah akan diberlakukan? Untuk tahun pelajaran 2022 dan 2023, kurikulum merdeka ini akan diterapkan di kelas 2 dan kelas 4, di kelas 2 dan kelas 5. Apakah Anda pernah mengikuti pelatihan kurikulum merdeka? Iya, saya pernah. Sudah berapa kali, tingkat apa, dan insight apa yang Ibu dapatkan? Baru 2 kali tingkat 1. Yang saya dapatkan, saya bisa memahami kurikulum merdeka itu sendiri, terus perencanaan pembelajaran SD, penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan siswa, dan asesmen SD paket A. Untuk keterlambatan atau alasan apa yang menjadi kendala biasanya, Bu? Kendala itu tadi seperti jaringan itu tadi, jadi kami susah untuk mengakses platform mereka belajar. Bagaimana implementasi proyek kurma dalam pembelajaran di kelas Anda? Karena saya mengajar di kelas 5 itu tadi belum menerapkan kurikulum merdeka, jadi saya belum menerapkan proyek kurma itu sendiri. Oke. Terkait dengan profil pelajar Pancasila, profil yang mana yang intens diimplementasikan dalam pembelajaran? Menurut saya sih semuanya sudah instan ya, tetapi ada beberapa yang paling instan untuk diterapkan di proses pembelajaran, yaitu mandiri, bergotong royong, kemudian bernalar kritis dan kreatif. Apakah harapan sekolah dengan melaksanakan kurikulum merdeka ini? Agar pendidikan di Indonesia ini segera pulih, kemudian agar peserta didik dapat mengejarkan keterlambatan akibat COVID itu tadi, kemudian mendapatkan ilmu yang luas, kemudian bisa berpikir kritis, mandiri, bergotong royong, serta menjadi anak yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apakah kurikulum merdeka sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran? Ya, sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran. Contohnya, anak bisa berpikir kritis, mandiri, dan bergotong royong. Bagaimanakah interaksi guru dengan siswa selama implementasi kurma? Karena saya belum menerapkan proyek kurma itu tadi, jadi saya belum pernah melakukannya, Bu. Apakah sebelum mengajar Anda memakai CP, ATP, atau mengembangkan tujuan pembelajaran? Ya, karena saya memakai itu karena itu adalah sebuah acuan dalam tujuan pembelajaran. Apa yang diketahui tentang modul ajar dalam pandangan kurikulum merdeka? Modul ajar itu sendiri yang saya ketahui adalah sebuah langkah-langkah tujuan media pembelajaran dan asesmen topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda membuat RWP K13 atau modul kurma sendiri, atau hanya mengutip kemudian dikembangkan sendiri dengan kondisi sekolah, atau silabus dibahas dalam KKG kemudian di sekolah dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik?
Pertama-tama saya membuat RP sendiri ya, kemudian kami kembangkan bersama-sama dengan anggota KKG saya. Bagaimanakah Anda memasukkan unsur literasi, scientific, HOTS, P5, keterampilan abad 21 di dalam modul yang Anda buat? Saya belum pernah membuat modul kurma itu sendiri. Apakah Anda adalah seorang guru penggerak? Bagaimana implementasi dari kegiatan tersebut di sekolah Anda? Ya, saya adalah seorang guru penggerak. Saya menjadi guru praktik bagi rekan guru-guru saya di sekolah. Apakah sekolah Anda adalah sekolah penggerak? Bagaimana kontribusi sejauh ini terhadap kemampuan guru dan siswa di sekolah? Ya, sekolah saya adalah sekolah penggerak. Sejauh ini sekolah saya memfasilitasi dan mendukung sekali dalam pengembangan guru dan siswa kurikulum Merdeka ini tadi. Apa yang Anda lakukan di awal kegiatan pembelajaran? Biasanya saya berdoa, mengajak siswa, kemudian mengaji, dan kegiatan literasi lainnya. Kemudian, model pendekatan atau strategi atau metode apa yang Anda gunakan dalam pembelajaran? Bagaimana implementasinya? Biasanya yang saya gunakan itu sesuai dengan pembelajaran itu tadi, menyesuaikan. Tapi seperti yang paling sering saya menggunakan model PBL dan metode diskusi. Kemudian, apa saja buku pegangan yang Anda atau sekolah gunakan dalam pembelajaran? Biasanya yang sering saya gunakan itu buku tematik pegangan guru, kemudian buku penunjang untuk guru. Media apa saja yang Anda pernah buat dan sering gunakan dalam kegiatan pembelajaran Anda? Biasanya sih ini medianya tergantung pembelajaran ya, seperti media cetak kartu bergambar, kemudian permainan engklek, media matematika, media helm kata, media ular tangga, kemudian media foto, cetak foto ya, kadang video juga bisa. Oke, pertanyaan selanjutnya, aktivitas apa yang Anda lakukan dalam kegiatan akhir pembelajaran? Biasanya saya observasi pembelajaran hari ini ya, dengan bertanya jawab kepada siswa, kemudian saya meminta siswa untuk menyimpulkan materi hari ini. Pada evaluasi hasil belajar, bentuk penilaian apa yang Anda gunakan dalam pembelajaran? Biasanya saya menggunakan tes tertulis ya. Bentuknya biasanya pilihan ganda, isian, melengkapi, dan lain-lain. Saya juga sering menggunakan tes lisan seperti tanya jawab, penugasan, wawancara. Kemudian kalau untuk penugasan itu seperti tugas individu, kelompok, seperti itu. Apakah Anda menemui hambatan dalam penilaian, bagaimana solusinya? Tidak ada hambatan. Kapan saja Anda melakukan penilaian? Sepertinya paling sering sih pada proses pembelajaran. Kemudian di akhir 2 jam terakhir sebelum pulang biasanya saya melakukan penilaian. Apakah setiap soal yang digunakan di sekolah STS atau SAS dikembangkan sendiri atau bersama KKG atau lainnya? Biasanya saya membuat sendiri ya, kemudian dikembangkan dengan anggota KKG saya. Oke, pertanyaan yang terakhir, bagaimanakah proses pengembangan soal dalam asesmen? Sesuai dengan kondisi dan materi siswa ya, yang telah diajarkan. Oke, yang terakhir ini Bu, insip kepada mahasiswa atau calon guru SD? Tidak ada sih, menurut saya mulailah berpikir kritis di era globalisasi yang modern ini. Kemudian kita bisa belajar dari pintu mana saja yang kita mau, asal ada kemauan untuk belajar. Oke, terima kasih atas waktu Ibu hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.